Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, di sini saya coba untuk membuat dokumen dari awal, baik itu menggunakan Word, Excel maupun PowerPoint. Ya, bisa dilihat di sini, ini saya membuat dokumen di Word ya, yaitu membuat biodata diri. Oke, ini pada saat saya membuat tablet advance-nya saya pangku ya. Jadi posisi yang selesai tinggal disesuaikan saja dengan pangkunya ya. Tapi kalau misalkan kita sedang duduk di suatu taman atau kafe, agak sulit ya. Jadi masih lebih enak menggunakan laptop karena lebih kokoh dibandingkan menggunakan tablet yang keyboardnya hanya case saja, jadi tidak kokoh ya. Oke, di sini untuk penggunaan keyboardnya tidak banyak berubah ya. Jadi tab bisa tab ya, lalu hanya pembiasaan fungsi-fungsinya saja di Word yang memang agak berbeda ya. Bisa dilihat ini fungsi membesarkan huruf itu ada di font A ya, yang bergaris hitam itu ya, kayak gitu. Oke, saya ini sedang membuat tabel ya, lalu mencoba menyisipkan tambahan baris ya, baris atau kolom itu bisa dilakukan ya, di bawah atau di samping kanan kiri, di atas juga bisa ya, bisa disesuaikan. Yang penting sudah terbiasa menggunakan aplikasi Word-nya. Oke, mohon maaf kalau misalkan kualitas rekaman layarnya kurang bagus ya, karena pada saat dicek terakhir ternyata kualitasnya paling rendah gitu ya, jadi agak buram. Nah, kalau misalkan tadi diatur lagi untuk perekaman layarnya bisa lebih bagus ya. Yang penting bisa dilihat ya, karena banyak yang bertanya juga pada saat di komentar ya. Oke, bisa dilihat di sini. Ini saya membuat kata-kata biodata diri ya. Oke. Nah, paling pada saat saya mau membesarkan huruf, biasanya kalau di PC atau laptop menggunakan Office Word software itu ya, itu tinggal tekan Ctrl lalu kurung kurawal ya, itu biasanya bisa otomatis membesarkan atau mengecilkan huruf. Cuma di sini tidak bisa ya. Tapi untuk selebihnya saya belum menemukan lagi yang belum hadir ya, belum ada fungsi-fungsinya gitu ya. Oke, bisa dilihat ya. Jadi karena keyboardnya ini mirip dengan yang ada di laptop atau keyboard, bahkan lebih nyaman dibandingkan dengan keyboard di Chromebook ya, karena kalau di Chromebook itu lumayan beda bentuk keyboardnya. Jadi yang masih terbiasa dengan bentuk keyboard di laptop atau di PC lebih mudah menggunakan keyboard Advantech Sketsa 2 ini ya. Oke, ini saya coba menambahkan numbering ya, dan seperti standarnya di PC atau laptop sama ya, kayak gitu. Oke, pada saat saya mengetik saya menonaktifkan touchpad ya, karena touchpadnya memang kurang terlalu responsif ya, bukan kurang responsif tapi terlalu responsif. Jadi pada saat mengetik lebih sering terkena gitu ya, dan
pada saat mau klik kiri saja itu dianggapnya kita sedang menggerakkan gitu ya. Jadi lebih baik dinonaktifkan pada saat kita mengetik. Jadi gunakan saja, karena ini sudah touchscreen, jadi gunakan touchscreen saja untuk memilih pilihan-pilihan yang sudah ada ya, karena lebih nyaman dibandingkan dengan kita menggerakkan kursor. Ini ya, saya menggunakan bullet ya, bullet and numbering, jadi semuanya bisa normal, tidak ada masalah. Oke, selanjutnya saya juga akan mencoba membuat data ya di Excel ya, dan juga di PowerPoint. Oke, nah di sini saya sebenarnya mencari equation ya untuk membuat rumus dan simbol ya. Tapi saya coba cari-cari, ternyata tidak ada ya di aplikasi Android dari Microsoft Word ini. Makanya saya sarankan kalau di tablet itu hanya untuk mengedit saja ya, untuk mengedit, untuk menambahkan atau mengurangi, atau mungkin ada typo bisa dilakukan di tablet, atau misalkan hanya mau copy paste aja gitu ya, atau hanya mau ngetik-ketik untuk sekedar script aja ya. Jadi nanti tetap dirapihkannya itu di PC atau laptop yang softwarenya memang khusus dari Microsoft Office ya. Jadi tidak saya sarankan membuat awal di tablet ya. Ini bisa dilihat menu-menunya. Jadi pada saat kita membuka tablet ya, table ya, bukan table, itu dia akan keluar juga menu table ya. Jadi akan keluar menu baru gitu ya. Nah ini saya coba ubah ukuran, dan ukuran yang biasa dipakai itu ada ya, tapi saya biasanya pakai folio itu tidak bisa ya gitu, jadi harus pakai A4. Oke, bisa dilihat ya menu-menu tabnya ya. Jadi bisa disesuaikan kalau misalkan teman-teman semua masih bingung ya. Oke, selanjutnya saya tambahkan gambar ya di sini. Bisa crop ya, bisa di crop ya. Ini muka saya ya, foto saya ya, pakai masker jadi nggak terlalu kelihatan ya. Oke, saya ubah ukurannya. Nah untuk ubah ukuran juga cukup di touch aja ya, karena tabletnya sudah touchscreen. Dan pada saat memindahkan gambar juga cukup dipindahkan saja. Oke, ini bisa lihat tampilannya ya. Saya pindahkan dulu gambarnya. Oke, saya ubah dulu untuk gambarnya itu di depan kata ya, supaya tidak berantakan. Oke, itu ya bisa dilihat. Oke, selanjutnya saya coba membuka Excel. Ini sudah pernah saya coba ya, tapi akan coba saya buat sheet baru. Nah di sini saya tuliskan nomor, nama barang, lalu jumlah jumlah benar, lalu totalnya. Maaf, ternyata ada yang kurang ya, kurang harga ya. Oke, nanti saya tambahkan harga di sini. Oke, saya perbesar dulu. Ini semuanya dengan touchscreen ya. Ini saya sisipkan kolom ya, lalu saya tambahkan kolom harga ya. Oke, lalu di sini saya klik 1 2
lalu saya mau tarik supaya mudah. Dan ini ternyata tidak bisa touchscreen ya, saya coba berulang-ulang tidak bisa dengan cara touchscreen, jadi saya gunakan touchpadnya ya. Jadi saya gunakan touchpad, saya blok, lalu saya klik ya pakai touchpad. Nah, disitu bisa dilihat ya kursornya ya, diklik lalu saya tarik. Nah, biasanya saya seperti ini ya cara membuat number supaya berurutan ya. Oke, lalu misalkan saya tambahkan di sini barangnya adalah PC, lalu ada laptop, lalu ada tablet, ada keyboard, ada mouse. Oke. Dan mengetik di sini sangat nyaman ya, karena hampir kalau typo tinggal hapus, ada backspace ya tinggal dihapus seperti biasa, tidak rumit ya. Kayak gitu. Ini saya tuliskan harganya ngasal aja ya. Jadi benar-benar sangat nyaman. Jadi makanya kalau misalkan sudah ada aplikasi Excel yang sudah ada, kita tinggal masukin angka, tinggal masukin data, ini sangat bermanfaat. Tapi ada yang bertanya apakah bisa buat TU? Sangat bisa kalau misalkan hanya untuk tadi ya. Tapi kalau misalnya membuat dari awal mungkin lebih kompleks gitu ya, mungkin agak sulit gitu ya. Misalkan sampai membuat kan biasanya Excel itu digunakan bisa jadi aplikasi keuangan ya. Jadi nah itu kalau di tablet agak kurang pas gitu ya, karena agak rumit. Jadi lebih baik tetap menggunakan PC atau laptop yang lebih standar ya, seperti itu. Dan untuk mendelete pun gampang karena ada fungsi delete ya. Jadi semuanya sangat mudah. Di sini rumus-rumus pun sudah tersedia sebenarnya ya. Nah, di sini saya coba kalikan. Nah, ini tinggal diklik saja, disentuh saja pakai bintang ya, ini kali, lalu saya tarik. Ini pakai touchpad ya, cara menariknya bisa dilihat kursornya, saya tekan lalu saya tarik ya untuk menyamakan rumusnya ya. Kayak gitu. Oke, lalu setelah itu saya mau ubah jadi ada rupiahnya ya, kayak gitu. Jadi sudah tersedia semuanya ya, sudah tersedia, asalkan sudah terbiasa aja. Ini saya juga awalnya masih nyari-nyari ya, karena belum terbiasa, tapi saat sudah ditemukan, sudah terbiasa, insya Allah mudah ya, kayak gitu. Oke, di sini saya coba untuk menggabungkan baris ya, menggabungkan kolom ya. Ini saya lupa, jadi saya sempat nyari-nyari tempatnya di mana ya. Saya buka beberapa menu tab karena memang saya lupa ya penempatan ini, karena memang harus terbiasa ya, harus terbiasa dengan aplikasi yang agak berbeda. Nah, di sini ketemu ya menggabungkan kolom. Oke, saya tulis di sini total lalu sama dengan sum. Nah, yang sudah terbiasa menggunakan Excel mungkin tahu ya, tinggal klik dan tarik saja, tutup kurung ya, enter. Jadi sudah bisa ya, rumus-rumusnya masih semuanya masih berfungsi dengan sama ya fungsinya ya. Oke, ini saya buatkan table ya, dan sudah selesai ya. Oke, ini saya ketengahkan, lalu saya tebalkan supaya lebih rapih ya, saya tebalkan juga. Oke, selanjutnya yaitu kita membuat PowerPoint ya, yang sederhana saja, yang bisa dibuat di tablet ya. Kita buka aplikasinya, lalu kita buka presentasi kosong, kita klik judulnya ya. Oke, ini asal saja ya judulnya, saya ngasal saja. Ini nama saya ya, sama seperti akun saya. Lalu tinggal tambahkan slide baru,
PC adalah personal komputer. Nah, ini standar ya. Untuk presentasi yang ringan-ringan ya, untuk yang sekedar hanya menginformasikan ya, insya Allah bisa ya. Tapi misalkan mau yang eh, apa banyak animasinya, wah mungkin agak sulit ya. Jadi harus eh, saya sarankan masih menggunakan laptop atau PC ya, itu lebih nyaman. Kalau ini hanya untuk presentasi-presentasi yang biasa ya yang kita lakukan, karena kalau tidak terbiasa animasi-animasi yang di sini kita sulit untuk mengaturnya ya. Kayak gitu. Walaupun kita bisa ya menambahkan animasi, nanti saya coba ya di sini menambahkan animasi-animasinya. Oke, di sini saya coba ganti desain dari slide-nya ya. Kita klik tema ya, lalu pilih desainnya sama seperti yang ada di PC ya. Desain-desainnya, tema-temanya bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Masih banyak ya pilihannya ya. Oke, selanjutnya saya coba transisikan ya. Saya asal saja ya menambah transisi ya. Jadi biar terlihat kalau memang ini bisa ya untuk menambahkan transisi. Oke, saya asal saja. Jadi bisa dipilih ya sesuai keinginan. Lalu animasi untuk kata-katanya, misalkan saya mau tambahkan di sini yang saya mau presentasi lalu PC ya. Ini animasi masuk aja ya. Oke, ini bisa dilihat ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba ya. Oke, ini sebenarnya saya mau nyoba untuk supaya tidak diklik ya. Ini kan kalau ada angka 1 berarti harus diklik ya. Tapi ternyata pada saat saya cari belum menemukan ya, tepatnya belum menemukan untuk pengaturan supaya bisa otomatis ya. Oke, ini tab-tabnya bisa dilihat. Oke, ini sebenarnya saya sedang nyari ya, mana nih yang bisa. Nah, ini untuk mengganti ukuran slide yang biasa itu 16:9 ya. Oke, ini macam-macam menu tab yang ada di PowerPoint, aplikasi PowerPoint. Terus saya tambahkan foto, masih foto yang sama ya. Oke, salah, saya ulangi lagi. Oke, saya crop dulu supaya muka saya saja yang masuk ya ke frame ya. Oke, ini saya masukkan gambar bisa. Tadinya saya mau masukin video, cuma saya tidak punya video-video pendek ya. Jadi kebanyakan video-video yang lumayan panjang ya. Nah, ini animasinya, transisinya, lalu animasinya untuk kata-katanya ya, animasinya bisa dilihat ya. Nah, ini transisinya lalu animasinya ya. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan tablet untuk mengedit atau membuat awal Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Dan semuanya ini nanti otomatis ya tersimpan ya. Nanti saya coba cek juga di PC ya. Kebetulan saya sedang tidak ada di tidak sedang dekat dengan PC ya. Oke, saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.